A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Kaum muslimin di mana saja berada, kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kondisi masal generasi muslim pada saat ini tidak hanya generasi muda, malah banyak generasi tua yang buta terhadap Al-Quran. Apa pemahaman dari kata buta terhadap Al-Quran? Ini tidak berbeda dengan buta huruf bahasa Indonesia. Kalau untuk memberantas buta huruf bahasa Indonesia, pemerintah menyediakan paket A, paket B, dan paket C. Tetapi buta terhadap Al-Quran, siapa yang menyediakan itu? Paket A pun tidak mencapai hasil sebagaimana yang sebenarnya. Paket B juga. Paket C tambah tidak jelas. Dan bahkan sampai ke tingkat strata 1, 2, dan 3 tetap buta terhadap Al-Quran. Kecuali hanya sebagian kecil. Siapa yang dikatakan buta terhadap Al-Quran? Yaitu apabila mereka membaca tulisan Al-Quran, mereka tidak mengerti yang mereka baca. Jikalau mereka mendengar bunyi bacaan Al-Quran, mereka tidak paham apa isi di dalam bunyi itu. Inilah yang dikatakan buta. Siapa yang bertanggung jawab memberantas kebutaan terhadap Al-Quran ini? Secara umum adalah kita semua. Mulai dari keluarga sampai ke masyarakat. Baik itu pendidikan informal, formal, dan non-formal. Kita bertanggung jawab semua. Ini adalah dosa masal kita. Sudah belajar di TPA, sudah belajar di MDA, sudah belajar di TPSA. Tapi apakah bisa membuat generasi tidak buta terhadap Al-Quran? Tetap saja buta. Mereka bisa melafalkan, tapi tidak mengerti apa yang dilafalkan. Mereka bisa menulis, tapi tidak mengerti apa yang ditulis. Ini tetap saja buta. Maka ini adalah tanggung jawab secara khusus adalah para ulama dan pendakwah. Mengapa kita meninggalkan cara dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah? Yakni ada 4 tahap. Yang pertama, yatslu alaihim ayatillah. Apa yang dimaksud dengan yatslu alaihim ayatillah? Sebagaimana di beberapa surat, diantaranya surat 2 ayat 151, surat 3 ayat 164, surat 62 ayat yang kedua. Yatslu alaihim ayati. Yaslu alaikum ayatina, dengan berbagai macam redaksi lafal, yang mana tugas pendakwah itu atau tugas guru agama yang pertama adalah mengajarkan ayat-ayat Allah melalui pembacaan. Pembacaan yang dimaksud adalah ilmunya. Bukan membaca bunyi, tapi membacakan isi Al-Quran. Bagaimana lihat di surat 3 ayat 101. Kalau Al-Quran sudah dibacakan, semestinya tidak ada lagi keingkaran bagi pendengar. Di surat 8, surat Anfal ayat ke 20, 21, dan 22. Jikalau mereka mendengar bacaan, maka tidak ada izin bagi mereka untuk mengingkari atau tidak mentaati. Berarti tugas Rasul, tugas guru agama, tugas guru pada umumnya
adalah membacakan ayat-ayat Allah, bukan berarti membacakan bunyi, tetapi adalah membacakan isi dari kitab Allah tersebut. Yang kedua, wa yuzakkihim, yaitu membersihkan tanggapan-tanggapan yang salah dari generasi itu. Pemahaman-pemahaman yang keliru, pandangan-pandangan yang tidak benar, dibersihkan dengan pandangan Al-Quran. Setelah muncul keinginan dan telah menentukan pilihan, audien ini mau lanjut atau mau membatalkan, mengundurkan diri, maka yang lanjut masuk ke tahap berikutnya, wa yu'allimuhumul kitab. Tugas guru adalah memberantas buta Al-Quran. Maka guru, para pendakwa, dan guru agama berdosa besar karena tidak mengajarkan Al-Quran sampai murid bisa memahami Al-Quran yang bertulisan serumpun bahasa Arab tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Maka inilah sumber bencana. Kemudian yang ketiga, wal hikmah. Apa itu al-hikmah? Lihat di surah Al-Baqarah ayat 269. Yang dimaksud dengan hikmah itu adalah pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri, bukan sunnah. Bukan sunnah. Hikmah itu adalah pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Lihat juga di surat yang ke-54. Kalau saya tidak salah ayat yang ke-4. Di balik kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu itu ada hikmah. Ada hikmah. Jadi hikmah bukan sunnah. Ada hikmah. Artinya pelajaran yang bisa diserap dari zahiriyah ayat-ayat yang disampaikan. Maka 4 tahap inilah yang menentukan apakah masal muslim tetap buta terhadap Al-Quran atau kita akan berubah, akan bertobat. Ini tergantung kepada para ulama, terutama kepada guru-guru yang bergerak di bidang keislaman, bertanggung jawab secara pribadi-pribadi adalah orang dewasa bertanggung jawab pada dirinya, orang tua bertanggung jawab pada anaknya, kepala keluarga bertanggung jawab pada keluarganya untuk memberantas buta Al-Quran ini. Ini ya sekali lagi kami sampaikan. Membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, yang dicari adalah pahala, ini betul-betul pembodohan dan penipuan masal umat. Pahala tidak bermanfaat bagi manusia untuk masuk surga. Karena surga itu adalah pahala. Al-Quran adalah hidayah Allah. Tuntunan hidup, pengajaran, pelajaran, ilmu hidup yang Allah ajarkan kepada manusia untuk menjalankan kehidupan sebagai abdinya di muka bumi. Maka dosa besar ini ya, mari kita tebus, yaitu bangun generasi yang tidak buta Al-Quran. Di surat ke-54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40 itu menyatakan Al-Quran itu sudah dimudahkan dengan bahasamu, mudah dipahami. Kita tidak tahu karena guru kita tidak mengajarkan. Guru mengaji tidak tahu karena gurunya dulu juga tidak mengajarkan. Maka inilah dosa besar kita. Ya, mohon para saudara-saudara semua, ajarkanlah Al-Quran. Jangan buku-buku yang karya manusia yang diajarkan. Ajarkan Al-Quran dulu. Bagaimana Al-Quran menunjukkan manusia dengan jabaran-jabaran dan uraian-uraiannya. Mohon maaf seandainya kata-kata kami menyinggung tapi tidak ada maksud. Ini hanya sekedar membangunkan. Jangan membawa manusia menggiring kepada pahala, sementara antum sendiri tidak paham pahala itu. Ya, manusia masuk surga bukan dengan pahala. Manusia masuk neraka juga bukan karena kurang pahala. Ya, mari kita kaji Al-Quran. Itu tidak benar. Baca Quran tujuannya untuk mencari pelajaran. Surat 38 ayat ke-29. Allah turunkan Al-Quran liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah turunkan Al-Quran supaya dikaji ayat-ayatnya agar orang berakal sehat bisa mengambil pelajaran. Hanya maaf, barakallahu li walakum.